Jumpa lagi dengan Kyoko, masih di channel yang sama, Kyoko Service. Untuk kalian ketahui, kalau di suatu daerah, utamanya di luaran kota-kota besar, pasti untuk menikmati sebuah siaran televisi harus membutuhkan sebuah receiver digital seperti ini ya. Receiver digital yang model lama itu sudah tidak bisa menerima siaran yang terbaru sekarang ya. Jadi umumnya sekarang sudah memakai KVSN Optus seperti ini. Tapi apa jadinya kalau receiver digital kita yang kita sayangi, kita tonton mengalami satu masalah ya. Contohnya seperti ini. Dia hanya lampunya yang berkedip-kedip dan tidak mau on ya. Jadi penyakit seperti ini sangatlah menjengkelkan. Jadi untuk itu mari kita langsung kita bongkar, lalu kita tes berapa tegangan yang masuk ya. Kita cek terlebih dahulu tegangan 12 volt kurang lebih ya. Apakah sudah hadir ya. Di sini kita cek, tidak kelihatan ya. Nah, dia ngedrop ya. 12 voltnya ngedrop. Coba kita lepas dulu power supply-nya, kemudian kita ukur langsung ya. Nah, dia ada 11,7. Ini tergolong normal ya. Oke, lanjut kita, karena ini sudah ngedrop ya, berarti ada yang short ya di antara komponen-komponen di dalamnya. Kita langsung ukur pakai skala dioda untuk mengukurnya ya. Kita lanjut kita ukur kapasitor di sekitar IC regulator ini ya. Nah seperti ini, kalau dia nanti short ataupun kontak ya, dia akan berbunyi ya. Ini nampaknya bagus. Oke, untuk lebih jelasnya kita bongkar dulu ya, kita keluarkan mesinnya supaya nampak lebih jelas lagi. Nah, oke, seperti ini. Ini kamera akan saya zoom ya, supaya nanti teman-teman tahu mana yang korslet ataupun short ya. Saya zoom ya. Biar kelihatan lebih gede ya. Ya, oke, meter tidak perlu kelihatan, tapi asal kedengaran suaranya berarti itu nanti yang short. Oke, kita mulai cari biang kerok kerusakan receiver Optus ini ya. Kita mulai dari kapasitor dekat regulator ya. Dari sini. Iya, ini nampaknya normal, tidak ada masalah. Kalau dia bermasalah bunyi seperti ini ya. Oke, lanjut ke IC AMS. Lanjut kita ukur dioda. Kayaknya tidak ada masalah di sini. Ini ground. Ke kapasitor berikutnya. Ya, ini kapasitor, tetapi ini menunjukkan kapasitor yang bagus ya, tidak ada masalah. Ini ground.
Ya, ini juga bagus. Ini ada kapasitor yang lebih besar lagi. Nah, ini kemungkinan ground. Nah, ini sepertinya short ataupun kontak ya. Kita ukur langsung seperti ini. Nah, ditemukan satu masalah di sini ya, kapasitor yang short. Kemudian kita cari lagi kapasitor di sekitarnya. Ya, ini juga short ataupun kontak ya. Coba kita balik papan PCB-nya ini. Kita ukur dari bawah, dari elko berapa volt ini? 25 volt 47 UF ya. Ya, ini short ataupun kontak, yang di sebelahnya tidak masalah. Berarti yang ada masalah di sekitar ini, di sekitar IC S8035 ya ini. Tapi apakah yang rusak ini IC ini atau kapasitor ini? Nah, kita akan buka satu persatu ya. Kita mulai, nanti kita buka dari sini dulu. Satu-satu. Oke. Ternyata soldernya belum dipanasi ya. Sabar dulu ya. Kita menunggu panas dulu. Jadi tersangkanya sudah kita dapat. Ada 3 buah kapasitor, 1 kapasitor elko, kemudian 2 buah kapasitor ini. Ya, sambil menunggu solder panas, nanti kita akan buka satu-satu ya. Kita mulai dari kapasitor yang besar ini. Setelah kita buka, nanti kita ukur kembali. Oke, kita nunggu solder panas dulu. Kita skip dulu. Oke, lanjut, kita akan buka satu persatu. Ini solder sudah panas ya. Kita akan buka kapasitor yang lebih besar di sekitar IC S8035 ini. Ini untuk membukanya agak susah ya, atau kita buka dulu kapasitor elko ini untuk memudahkan membuka komponen yang lain. Caranya seperti ini, kita panaskan aja. Oke, ini sudah kita buka. Kemudian kita hisap dulu sisa-sisa timah untuk nanti memudahkan mengembalikan lagi elko apabila nanti dijumpai kalau elko yang ini tidak rusak ya. Oke, pertama kita ukur dulu kapasitor elko ini apakah memang benar-benar rusak. Ternyata tidak rusak ya. Oke, lanjut kita buka kapasitor jenis SMD-nya yang ini. Jadi nanti apabila ini juga tidak rusak, kita akan pasang kembali ya. Nah, kita buka ini, kita letakkan di sini. Nah, kemudian kita ukur. Kita langsung ukur di papan PCB-nya ya. Oke, kita ukur dulu. Ternyata masih short ya, masih kontak.
kita buka kembali kapasitor yang satu lagi. Nah, ini dia yang tadi kita ukur juga short. Oke, sudah kita buka, kita ukur kembali ya. Nah, ternyata masih juga short, berarti yang rusak bukanlah komponen yang 3 ini ya, bukan komponen yang 3 buah ini. Oke, coba kita ukur dulu ya, untuk memperjelas kalau kapasitor ini tidaklah rusak ya. Ini ketahuan tidak rusak karena meter tidak bunyi ya. Oke, kalau begitu kita ambil keputusan terakhir bahwa yang rusak ini adalah IC S8035 ini ya. IC ini fungsinya untuk mensuplai tegangan ke LNB ya, ke LNB ini. Jadi masuknya 12 volt, keluarnya sekitar 14 atau 19 volt ya, ke arah LNB. Ini kalau di digital yang lama ini dia pakai LM317 untuk mensuplai LNB. Oke, kita buka ini ya. Cuman untuk membuka ini agak sedikit susah juga karena di bawahnya nanti ada timah juga yang perlu kita panaskan ya. Oke, ini dibutuhkan kesabaran ya untuk membuka ini. Nanti komponen yang kita buka tadi kita akan pasang kembali setelah kita ganti dulu yang ini. Setelah kita buka, kita ukur kembali apakah dia short. Untuk membukanya kita tidak perlu menggunakan blower ya, cukup dengan solder manual ini, solder biasa. Oke, setelah kita buka IC-nya, kita ukur kembali apakah masih short. Ya, ternyata sudah tidak short lagi ataupun tidak kontak lagi. Berarti IC yang ini S8035 ini rusak ataupun short ya. Dimana nih IC gunanya untuk mensuplai tegangan LNB ya, masuknya 12, keluarnya sekitar 19 volt ataupun 14,5. Oke, saya lanjut, kita akan menggantikan dulu IC yang itu. Setelah itu nanti baru kita pasangi kembali komponen yang kita buka tadi ya.
Oke, ini udah siap kita pasangi semua. Tinggal kita bersihkan dulu ya. Tunggu kering sebentar baru kita nanti kita tes apakah pekerjaan kita ini berhasil ya. Tapi sebelum kita tes, kita cek dulu apakah setelah dikembalikan komponen yang kita lepas ada yang masih bermasalah ya. Kita coba dulu. Nah, ternyata aman ya. Meter tidak bunyi lagi, berarti ini sudah aman. Kita pasang untuk sementara dulu. Oke, kita coba dulu. Ya, sudah tidak berkedip dan lalu on. Tunggu sebentar. Ya, di sana sudah keluar kapisannya. Apa reaksinya? Nah, itu sudah keluar ya. Mie sedap goreng baru, mie makin kenyal, bawang goreng makin crunchy. Sudah Mie sedap Solo, siap. segarkan suasana. Mie sedap kari spesial, kentalkan kebersamaan. Terima kasih sudah menyaksikan video Kyoko Service. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa, dadah.